Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Setiwibowo. Saya merupakan salah satu motivator magang di Bimba AIEO Pusaka Rakyat. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai tugas belajar di luar kelas hari ke-10. Untuk yang pertama yaitu mengenai tema kurikulum baca 2. Pertanyaan yang pertama, apa kepanjangan dari 4 hafika? 4 hafika yaitu adalah 4 huruf verbal kembar. Kemudian pertanyaan kedua, apa pengertian dari 4 hafika? Pengertian adalah suatu kata yang terdiri atas 4 huruf yang suku katanya kembar dan hanya diucapkan saja tanpa memperlihatkan simbolnya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa syarat sebelum mengenal 4 hafika? Tidak ada syarat sebelum mengenal 4 hafika, karena langsung dipergunakan oleh anak. Kemudian pertanyaan yang keempat, sebutkan contoh kata yang termasuk dalam 4 hafika. B. Bobo, bibi. D. Dada, dede. G. Gigi, K. Kuku. M. Mama, mimi. P. Papa, pipi. S. Susu. Y. Yoyo. Pertanyaan yang kelima, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 4 hafika? Tujuan utamanya adalah anak menyukai kegiatan bermain vokal kata 4 hafika. Kemudian tujuan khususnya adalah untuk membentuk logika anak agar anak mengerti atau anak bukan menghafal bunyi penggabungan huruf konsonan dan huruf vokal. Kemudian pertanyaan yang ke-6, bagaimana cara motivator mengenalkan 4 hafika? Caranya yaitu berdialog menggunakan bahasa Bimba atau verbal kata, kemudian bernyanyi lagu-lagu Bimba, lalu berdialog atau bercerita, kemudian dongeng, dan yang terakhir itu adalah permainan. Kemudian pertanyaan yang ke-7, bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus 4 hafika? Caranya adalah, cara evaluasi tujuan utama yaitu motivator memperhatikan sikap dan ekspresi anak. Kemudian cara evaluasi tujuan khusus yaitu motivator memverbalkan satu kata kembar yang belum pernah diperdengarkan oleh anak. Kemudian pertanyaan yang ke-8, apa tahap selanjutnya setelah 4 HVS? Tahap selanjutnya yaitu motivator melihat bagan kurikulum Bimba AIEO dan pastikan syarat sudah terpenuhi. Kemudian pertanyaan berikutnya yaitu mengenai 4 HVS. Apa kepanjangan dari 4 HVS? 4 HVS adalah 4 huruf verbal sederhana. Pertanyaan kedua, apa pengertian dari 4 HVS? 4 HVS adalah suatu kata yang terdiri atas 4 huruf yang suku katanya berbeda dan hanya diucapkan saja tanpa memperlihatkan simbolnya. Ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan 4 HVS? Caranya, jika anak sudah menguasai 4 hafika atau melihat kurikulum baca Bimba AIEO. Kemudian yang keempat, sebutkan contoh kata yang termasuk 4 HVS. Contohnya itu adalah KUDA dibaca kuda. Kemudian pertanyaan kelima, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 4 HVS? Tujuan utamanya adalah agar anak menyukai kegiatan bermain verbal kata 4 HVS. Tujuan khususnya adalah agar anak terlatih atau melatih anak menggabungkan kata atau menggabungkan bunyi huruf konsonan dan huruf vokal atau suku kata yang berbeda. Kemudian pertanyaan ke-6, bagaimana cara mengenal 4 HVS? Caranya berdialog menggunakan bahasa Bimba, yang kedua bernyanyi lagu-lagu Bimba, ketiga bercerita, keempat bercerita atau dongeng, keempat dongeng, dan yang kelima adalah permainan. Kemudian pertanyaan ke-7, bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus 4 HVS? Caranya mengevaluasi tujuan khusus adalah motivator dapat dilakukan dengan cara memverbalkan satu kata yang suku katanya berbeda yang belum pernah diperdengarkan sebelumnya kepada anak. Kemudian tujuan utamanya adalah
Motivator memperhatikan sikap dan ekspresi anak. Kemudian yang ke-8, apa tahap selanjutnya setelah 4 HVS? Tahapannya adalah motivator melihat bagan kurikulum baca Bimba AYO dan pastikan semuanya sudah terpenuhi. Kemudian pertanyaan berikutnya mengenai 5 HVS. Apa kepanjangan dari 5 HVS? 5 HVS adalah 5 huruf verbal sederhana. Pertanyaan yang kedua, apa pengertian 5 HVS? 5 HVS adalah suatu kata yang terdiri dari 5 huruf yang diucapkan saja tanpa memperhatikan bentuk simbolnya. Kemudian, apa syarat sebelum mengenal 5 HVS? Caranya, anak telah menguasai materi sebelumnya, yaitu materi 4 HVS. Kemudian, pertanyaan keempat, sebutkan contoh kata yang termasuk dalam 5 HVS. Kata yang termasuk dalam 5 HVS adalah kata yang berakhiran huruf L, M, N, R, S. Contoh kata yang berakhiran L seperti mobil, kapal. Kemudian kata yang berakhiran M seperti minum, jarum. Kata yang berakhiran N yaitu bulan, hutan, makan. Dan kata yang berakhiran R yaitu bibir, kapur. Dan yang kata berakhiran S adalah gelas, kumis, dan tulis. Pertanyaan kelima, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 5 HVS? Tujuan utama agar anak menyukai kegiatan bermain verbal kata 5 HVS. Kemudian tujuan khususnya adalah agar anak mengerti bunyi penggabungan huruf yang berkepala konsonan vokal dari suatu kata yang terdiri dari beberapa kalimat atas 5 huruf. Kemudian pertanyaan ke-6, bagaimana cara motivator mengenalkan 5 HVS? Caranya berdialog menggunakan bahasa Bimba AYO, kemudian bernyanyi lagu La Bimba, bercerita, dongeng, dan permainan. Kemudian pertanyaan yang ke-6, bagaimana cara motivator mengevaluasi 5 HVS? Caranya, motivator memverbalkan suatu kata yang terdiri atas 5 huruf yang belum pernah diberikan sebelumnya. Kemudian cara mengevaluasi tujuan utamanya adalah motivator memperhatikan sikap dan ekspresi anak. Kemudian pertanyaan ke-8, apa tahap selanjutnya setelah 5 HVS? Tahap selanjutnya yaitu motivator melihat bagan kurikulum baca Bimba AYO dan pastikan jika semuanya sudah terpenuhi. Kemudian pertanyaan mengenai 4 HKS. Pertanyaan pertama, apa kepanjangan dari 4 HKS? 4 HKS adalah 4 huruf kalimat sederhana. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa pengertian dari 4 HKS? 4 HKS adalah kalimat yang terdiri dari 3 kata dan masing-masing kata terdiri dari 4 huruf. Pertanyaan ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan 4 HKS? Syarat sebelumnya yaitu materi 4 HVS sudah terpenuhi. Kemudian pertanyaan yang keempat, sebutkan contoh yang termasuk dalam 4 HKS. Contohnya, saya suka roti, mama beli susu, Susi bawa bola saya 5, saya baca buku. Kemudian pertanyaan kelima, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 4 HKS? Tujuan utamanya adalah agar anak menyukai kegiatan bermain verbal kalimat. Kemudian tujuan khususnya agar anak mampu menggabungkan menjadi kalimat secara verbal. Kemudian pertanyaan ke-6, bagaimana cara motivator mengenalkan 4 HKS? Caranya yaitu melatih anak menggabungkan kata menjadi kalimat dengan cara mengajak anak bermain kalimat menggunakan bahasa Bimba. Kemudian aplikasikan cara tersebut dengan cara berdialog, bernyanyi, bercerita, dongeng, dan permainan. Dan 7, apa tahap selanjutnya setelah 4 HKS? Tahap selanjutnya adalah motivator dapat melihat bagan kurikulum baca Bimba dan pastikan jika semuanya sudah terpenuhi. Sekian jawaban pertanyaan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.